saja rapat untuk menerima audiensi dari GNPKRI pusat ini kami nyatakan dibuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tertib acara, maaf ini kami Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia mengadakan audiensi terkait e-tendering pengadaan barang dan jasa, serta dugaan jual beli proyek. Audiensi GPNKRI dengan pemerintah Kota Pekalongan difasilitasi oleh Dewan Kota Pekalongan di ruangan Komisi A yang dihadiri oleh GNPKRI Pusat dan Kota, serta dari Sosial Kontrol BPPI dan awak media dan OPD terkait pada Senin tanggal 11 Juli tahun 2022 di kantor Dewan. Dalam rapat audiensi klarifikasi terkait dugaan adanya persaingan usaha tidak sehat dengan persekongkolan pemufakatan dalam tender untuk memenangkan peserta rekanan atau perusahaan tertentu pada e-tendering atau pengadaan barang dan jasa pemerintah LPSE Kota Pekalongan APBD tahun anggaran 2022 yang dipimpin oleh Dewan Komisi A. Belum adanya titik temu antara GNPKRI dengan pihak OPD terkait. Basri Budi Utomo selaku Ketum GNPKRI mengatakan bahwa audiensi ini tentang e-tendering pengadaan barang dan jasa dugaan adanya pelelangan persaingan tidak sehat persengkokolan mufakat dalam tender untuk memenangkan peserta rekanan atau perusahaan tertentu. Kami menduga kuat permainan kurang cantik adanya pengondisian pada e-tendering atau pengadaan barang dan jasa pemerintah LPSE APBD Kota Pekalongan tahun anggaran 2022 dalam memasukkan penawaran harga. Ia berharap, dengan audiensi klarifikasi ini, kita sudah memperingatkan kepada OPD terkait karena dibilangin susah serta dibina susah, yang brengsek dihabisin semua. Sementara Slamet Mulyadi selaku dari Minbang, mengutarakan bahwa tentang tayang LPSE dan para pendaftar semuanya normatif sesuai aturan dalam LPSE. Slamet berharap pemilihan adalah bagian pekerjaan. Level perencanaan tender pelaksanaan pekerjaan sampai selesai, secara legalitas formal harus aturan yang baku, hasil kualitas atau kuantitas pekerjaan itu sesuai dengan kontrak. Kesatuan antara Kota Pekalongan maupun daerah-daerah tetangga, ya kurang lebih sama. Oleh karena itu, dalam klarifikasi ini bukan forum untuk debat ya. Saya katakan sekali lagi, saya tidak akan debat. Karena GNPKRI sudah mendapatkan data sekunder. Jadi data sekunder ini baik yang ada di dalam LPS itu sendiri maupun dari pihak-pihak lain yang memberikan informasi dokumen kepada GNPKRI. Pada hari ini GNPKRI ingin mendapatkan data primernya langsung dari yang bersangkutan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Data primernya ini nanti ada beberapa pertanyaan, apapun Bapak Ibu jawab, kami akan debat. Karena terekam semua ya, ini terekam semua. Jadi tidak akan debat, ya kan? Saya anggap percaya. Namun setelah nanti kami lakukan kajian ternyata tidak sesuai. Biasanya langkah kami ini ya nggak ngomong-ngomong lah, yang langsung kita yang namanya kita bikin resume. Enggak, saya kasihkan contohnya ini. Dan kalau panjenengan tak kasih pembanding. Jadi ketua, gambarnya kan tadi sudah jelas. Ya. Kemudian ketika nanti dijelaskan, ada yang saya belum paham, saya akan tanya lagi. Bukan debat, saya tanya lagi. Begitu. Mohon maaf. Jadi kami ingin kan tidak berkepanjangan
Jadi apa yang ditanyakan sekaligus ditanyakan, nanti klarifikasi dari sana. Jika ada tidak puas mungkin nanti bisa langsung gimana atau seperti apa itu dari Pak Basri. Jadi Langsung saya aja ya. Ditanyakan langsung. Bisa langsung ya. Ya. Soalnya barangkali Yang PKRI dari Pak Ketumnya Pak Muhammad Basri bin Pak silakan untuk bisa dijelaskan hal-hal yang dipertanyakan. Jadi mohon dijelaskan sejelas-jelasnya karena ini nanti setelah ini berarti selesai. Khawatirnya kalau penjelasannya kurang sejelas-jelasnya kan nanti timbul pertanyaan-pertanyaan yang lebih jauh lagi, itu memperlama acara, sementara mungkin waktu kami terbatas. Terserah Pak Basri, kita DPRD ini mungkin hanya dibatasi sampai jam 12 hari ini ya. Karena kan hari ini kita ada acara. Kita disesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pihak yang terkait. Yang pertama, LKPP jelas selaku pemilik sistem pengadaan secara elektronik. Yang kedua, pemerintah Kota Pekalongan selaku penerima manfaat dalam hal ini dapat diakses melalui di website resmi pekalongankota.go.id. Dan Kalibermi itu memang kita saat ini ada kenaikan versi. Dulu versi LPSC kita itu 4,3, namun pada awal sebelum saya masuk itu sudah ada peningkatan versi LPSC menjadi 4,5 seingat saya. Ya, oleh karena itu pengaturan apa itu? Jadi Bapak Ibu sekalian kami jelaskan pada saat upload penawaran itu penyedia menggunakan fasilitas namanya Apindo. Nah, Apindo ini mengikuti versi dari LPSE. LPSE-nya ada upgrade, berarti otomatis Apindo juga di-upgrade. Itu adalah sistem bawaan dari LPSE. Nah, dengan pemerintah Kota Pekalongan terus mengundang fasilitasi oleh DPRD Kota Pekalongan dalam hal ini Komisi A, kami nyatakan ditutup. Dengan mengucap alhamdulillah, semoga acara ini bisa memanfaatkan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, berkenaan dari audiensi barusan Pak, bisa dijelaskan keseluruhannya? penawaran itu sangat permainannya kurang cantik lah ya kan. Jadi dugaannya sangat kuat. Terus penurunan angkanya juga sangat minim, 0,1%, 1%, 1,2%. Kalau kita evaluasi dari daerah-daerah sebelah, penurunannya itu masih wajar ya, 7%, 10%, 15% gitu kan. Jadi ini kita kasih tahu, kemudian ada saya menganalisis ada dugaan terkait dengan pelelangan yang sudah daftar, dibuka, kemudian tiba-tiba digagalkan, yang menggagalkan penggunaan anggaran. Kemudian diulang, yang daftar banyak, tapi satu tok yang mungkin penawaran nanti ditetapkan. Karena aturannya seperti itu, memberikan peluang seperti itu. Cuma persoalannya di sini ketika menggagalkan, harusnya ketika evaluasi penawaran itu dicantumkan di LPSE. Alasannya apa? Apakah SBU-nya, ya kan? Apakah SKK-nya, atau mungkin dukungan lain, ya kan? Dari material dan sebagainya harusnya dicantumkan di situ. Itu nggak dicantumkan. Bagaimana kemudian pengusaha mengevaluasi diri, ya kan? Maunya saya ikut nih. Ya kan, temenan sudah sungguh-sungguh tiba-tiba digagalkan tapi tanpa ada alasan. Nah, terus saya bisa mengoreksi, nggak bisa kan? Kesalahan saya itu apa? Gitu, maksudnya itu loh. Dengan jawaban yang normatif tadi, apakah Anda sudah puas? Ya? Dengan jawaban yang normatif tadi, apa Anda sudah puas? Ya, saya begini ya, makanya saya katakan saya tidak akan debat ya kan. Saya hanya ingin jawaban dari mereka itu seperti apa. Karena saya udah dapat data sekunder, ya kan. Ada data lengkap, ya kan. Kita kesini untuk tabayun lah, ya kan. Untuk tabayun, untuk baik-baik. Kalau ternyata kita dengan niat baik-baik ini mereka masih
membungkus dengan berbagai macam hal, ya itu terserah ya kan. Tapi Nah, kan, untuk langkah NPKRI sendiri bagaimana, Pak? apanya? Untuk langkah selanjutnya? Ya jelas kita kan ada SOP-nya Mas. Jadi setelah ini kita kasih kajian, kemudian kita himpun karena sudah ada hampir 100 paket ya yang kita analisis modusnya sama. Jadi kelanjutannya kita serahkan nanti kepada KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kemudian kepada KPP, ya kan? Kemudian tentu pada KPK, ya kan? Terus terkait dengan adanya dugaan jual beli proyek ini yang sangat menarik malah saya ini. Ini jual beli proyek ini kan luar biasa ini. Ya kan? Saya ingatkan kepala dinas supaya nggak usah takut lah, karena kalau itu terjadi apa-apa dia yang berisiko. Gitu kan. Itu juga lagi saya garap. Ya nanti lihat perkembangannya. Ya kan? Harapannya, Pak? Harapan GNPS sendiri? Ya kalau saya harapan yang brengsek habisin semua selesai ya kan. Harapan saya itu, ya kan. Diomongi Kang Elan, dibina Kang Elan, ya kan, ya udah dibantu kalian. Ya, kayak gitu. Oke, matur Ya, Pak. nuwun, Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Harapan intinya kembali pemilihan itu kan hanya bagian dari pekerjaan. Pekerjaan itu kan dari mulai perencanaan, tender, kemudian sampai ke pelaksanaan pekerjaan sampai serah terima. Harapannya ke depan yang pertama adalah secara legal formal, baik itu panitia yang melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, hasil pekerjaan itu dari sisi kualitas dan sisi kuantitas sesuai dengan kontrak. Dan yang ketiga, pekerjaan itu dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tidak ada unsur-unsur yang merugikan baik itu ke masyarakat, keuangan daerah maupun keuangan negara. Itu aja sih. Terima kasih. Sama-sama kan.